Halo Sagazen, welcome back to Saga Talk. Kembali lagi nih bersama Podcast Takuler dengan saya, Brinet, dan partner saya Faiz. Nah, kira-kira nih Net, kita ini kedatangan tamu dari intern apa ekstern nih? Intern atau extern ya? Kayaknya intern ya kak. Nah udah kelihatan banget sih ini udah sekolah seragam OSIS ini. Nah, kira-kira nih Ya, bener kakak banget. boleh kenalan dulu nggak kak? Atas nama saya. Oke, sebelumnya kenalin teman-teman, nama aku Nashla. Aku Neira. Di sini kami dari tim Shisemic. Kalau Shishemik itu ada kayak jargon atau spesialnya tuh apa gitu kak? Ada nih kebetulan. Boleh. Ya, kita coba ya. Boleh kak, silakan. 1, Oke. 2, 3. Sisemik, optimalkan regenerasi, atasi stroke iskemik. Yeay, sumpah keren banget ya kak. Iya, Gerakannya malah sama kayak kenal ya gerakannya ya. inget ya. Nah, karena nih ini kita tidak kenalan terlebih dahulu, boleh nggak sih spoiler tipis ini kita mau bahas tentang apa nih kak? Kira-kira? Bener banget, boleh banget. Kita kepo banget, kita excited banget. Oke, jadi di sini kita bakal ngobrol-ngobrol nih tentang kemarin kita ikut lomba penelitian namanya OPSI atau Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. ya di tahun 2025 di yang bertepatan di Ubaya gitu. Berarti kan sejenis kayak lomba ilmiah, karya ilmiah, riset gitu Betul, ya? Betul. banget. Tapi kayak lomba ini kayak lomba terbesar gitu ya kak? Kayak, Berjenjang. iya. Iya, karena nasional sih. Nah sebenarnya nih kak, kami dari tim podcast Takuler ini kita penasaran banget nih kayak pengalaman kakak selama opsi sama dengan proyeknya kakak itu tentang apa. Mungkin kakak bisa jelaskan terlebih dahulu nih kak, proyeknya buat opsi kira-kira tentang apa nih kak? Bener banget kak. Spoiler dikit lagi kak. Kepo. Oke, jadi untuk opsi kali ini kita ini mengangkat kasus tentang stroke iskemik. Jadi stroke iskemik sendiri itu penyumbatan pembuluh darah. Nah, di sini kami menggunakan alternatif terapi yaitu namanya sekretom. Jadi sekretom itu apa, Naslan? Oke, jadi aku jelasin secara garis besarnya aja. Sekretom itu adalah zat yang dikeluarkan atau disekresikan oleh stem cell. Nah, stem cell ini mungkin teman-teman di sini sering familiarnya digunakan untuk kosmetik ya, dan bisa untuk terapi penyakit lain selain stroke iskemik. Cuman si stem cell ini masih ada banyak resikonya seperti respon sistem imun yang berlebih. Lalu karena si stem cell ini adalah benar-benar sel hidup yang akan ditanam ke tubuh kita, itu resikonya lebih besar dibandingkan dengan sekretom ini. Nah, si mekanisme dari sekretom sendiri itu gimana nih? Nah, jadi semisal nih terkena stroke iskemik, ini kan akan menyebabkan tumbuhnya adanya inflamasi ya. Nah, kalau inflamasi sendiri nanti akan menumbuhkan beberapa sitokin yang proinflamasi. Nah, oleh karena itu waktu kita berikan sekretom yang kita gunakan ini, dia akan memberikan faktor pertumbuhan yang namanya IL-10, interleukin 10, sama VEGF itu untuk menghambat namanya inflamasi, karena mereka sitokin antiinflamasi ya. Mereka akan menghambat inflamasi dan akan membantu meregenerasi atau menumbuhkan pembuluh darah baru gitu. Sepertinya stroke iskemik ini kayak bahaya gitu ya kak. Nah, kira-kira dari gejalanya dari stroke iskemik itu kayak apa nih kak? Oke, jadi gejala untuk stroke iskemik kebetulan ini karena aku ngangkat penelitian berdasarkan pengalaman pribadi. Kebetulan ayah aku juga beberapa waktu lalu terserang stroke iskemik. Nah, di sini yang aku lihat perubahan dari perilaku ayahku itu dia sekarang sulit untuk bergerak tangan sama kakinya, lalu sulit untuk berbicara juga. Jadi ngomongnya itu nggak jelas gitu. Terus jalannya juga mungkin kurang seimbang gitu, jadi perlu bantuan tongkat gitu sih. Mungkin kira-kira pas waktu ayahnya kak Nasla itu terkena stroke iskemik, kayak beliau itu sadar kalau beliau terkena penyakit itu, atau pas dibawa ke dokter baru tahu, apa sudah dari awal gitu kak? Gitu. Jadi pada awalnya
kalau untuk kasus ayahku sendiri itu beliau belum tahu kalau beliau itu terkena stroke iskemik gitu. Jadi memang ada diagnosis dari medis, emang melalui beberapa seperti MRI atau CT scan atau tes neurologis itu untuk mengetahui dia fungsi sensoriknya, motoriknya, dan bicaranya itu seperti apa gitu. Baru ayah saya didiagnosis terkena stroke iskemik. Berarti ini kayak termasuk latar belakang buat lomba proyek opsi Betul kakak berarti banget, betul. Net, tadi kayak aku masih penasaran soal proyeknya kakaknya tadi ya. Tapi tadi namanya apa ya? Kok aku lupa ya? Stroke iskemik. Iya, tapi mereka kayak buat sejenis produk itu atau gimana? Iya, Kak? maksudnya kita buat alat atau inovasi. Iya, oke. Jadi untuk output dari penelitian kami itu sekretom ini bentuknya cairan atau cairan yang nantinya akan diinjeksikan atau disuntikan ke tikus model stroke iskemik ini gitu. Berarti sudah kayak diuji coba terlebih dahulu ya, Kak? Iya, kita uji cobanya menggunakan metode namanya in vivo atau menggunakan model tikus. Berarti kayak dites dulu ke tikus gitu ya? Iya, ini Kayak langsung diinjeksi kayak produknya gitu ya? Sih, Kak. Berarti itu harus ke lab atau bisa di rumah? Untuk kita sendiri, kita ngelaksanain ini tuh di lab ya. Jadi di lab namanya SCCR Indonesia atau Stem Cell Cancer and Research. Ini kebetulan di Semarang, tempatnya di Gunung Pati. Dan ini kita iya dekat, nggak sejauh itu. Dan kita melakukan risetnya di sana dan kita juga belajar juga di sana gitu. Cukup penasaran banget ini guys. Kita udah tahu mengenai latar belakang dari proyeknya opsi buat Kak Nasla dan Kak Naira ini apa. Tapi mungkin kita mau tanya-tanya juga nggak sih Net, pengalaman mereka selama ikut opsi dan mungkin pas lomba offline-nya. Di Surabaya ya, Kak ya? Iya, di Surabaya. Betul, Universitas Surabaya. Boleh spill dikit gak sih, Kak? Ngapain aja, terus apa aja yang dilakuin, seneng gak di sana? Jujur ini mungkin bukan kali pertama kita lomba ya. Cuman kita Speechless loh aku dari tadi. tapi mungkin ini pengalaman yang paling berkesan sih buat Iya, kita karena opsi ini benar-benar kayak mendatangkan teman-teman baru dari beberapa kota, bahkan dari luar pulau juga, dari Sabang sampai Merauke berkumpul kemarin di Surabaya. Terus kita juga bisa kenalan dengan banyak orang, relasi kita juga nambah gitu. Di sana kita kurang lebih 1 minggu di Surabaya. Terus kita untuk hari pertama itu kita penataan booth dulu. Terus hari selanjutnya kita ada presentasi pameran. Terus di hari ketiga kita ada penilaian wawancara. Jadi kita harus present di depan juri. Gitu. Dan alhamdulillah juri-jurinya itu sangat inspiring, welcome dan sangat membangun ya, memberikan saran-saran. Interested juga sama project kita. Iya, betul. Terus di hari keempat itu kita ada tour the lab. Nah, ini yang sangat-sangat menyenangkan. Jadi kita bisa muter-muter Universitas Surabaya gitu. Kita bisa tahu ada FK-nya Ubaya, terus ada teknik macam-macam, ada elektro gitu-gitu. Terus itu sih yang kita bikin berkesan ya mungkin. Jadi kita pulang tuh nggak cuma bawa medal aja, tapi kita juga membawa pengalaman. Iya, dan memori yang memori, sangat bawa temen berharga juga gitu. kita lo pulang. Jadi kenal banyak temen di sana. Asik ya, Kak? Asik Kalau banget. depan Kayak gas gak? Gas, kalian kayak gas. relasinya udah kayak semakin besar ini, Iya. udah kenalan dari seluruh Indonesia. Iya. Kira-kira dari Nyampe kita ini. udah dari kenalan. Sabang sampai Merauke gitu ya guys Iya. palingan. Tapi ini kita juga masih penasaran lagi nih Kak. Kira-kira Kak Naira dan Kak Nasla ini sudah pernah berpengalaman dengan lomba yang lain sebelumnya Kak? Kayak mungkin kayak Aisyah, Ispo. Ispo gitu Kak. Mungkin bisa menjelaskan pengalamannya juga nggak, Dan Kak? perbedaannya apa yang lebih spesifik? Oke, jadi kebetulan aku sama dia ini udah temenan dari kelas 8 SMP. Iya, Iya. kita juga itu udah mulai. Kita sudah mulai. penelitian tuh dari SMP. Iya. Chemistry-nya udah terbentuk sama Kak Faiz. Wah, Jadi best friend forever. mencari partner tuh berarti harus yang satu frekuensi juga. Iya, ya? betul banget. Terus kita juga kan udah ikut dari SMP juga. Kita udah ikut beberapa lomba nih, banyak juga. Dan tadi yang kalian sudah sebutin, kita juga udah ikut ISA juga, ISPO juga, dan opsi. Dan kebetulan ya beberapa lomba UNIF juga. Dan ya, dan di ISPO kita udah coba berapa kali ya?
ISPO. Ya ISPO. ISPO kita Dua kali. Dan Kita tim kita juga yang pertama itu gagal Iya, guys. kita yang pertama Kita gagal. yang kedua baru dapat bronze. Terus yang opsi ini kita percobaan ketiga iya, kalinya. baru kita menang ini. Iya, baru bisa sampai Masuk finalis. Karena kita 2 kali yang lalu kita ikut gagal terus. Berarti good ending ya kak. Alhamdulillah sih. Berarti meskipun udah berapa kali ikut lomba itu masih kayak ada kegagalan tapi juga ada kesuksesan gitu ya. Iya. Yang penting jangan nyerah aja sih, jangan down karena kalah gitu, jangan, harus bangkit gitu. Ini berarti termasuk salah satu tips and tricks buat menang kayak opsi gitu kan atau gimana kak? Karena kami dari SMA Negeri 3 Semarang juga banyak banget yang pengen ikut lomba riset kayak gini ya Net, tapi kayak beberapa dari kita butuh motivasi gitu kak. Kira-kira gimana nih kak? Ada saran apa tips buat membantu kita ini kak? Kalau dari project mungkin apa ya? Kalau mungkin dari project kita biasanya sering-sering baca ini aja sih, kayak tren penelitian atau tren kesehatan. Kalau kita kan fokusnya di kesehatan ya, jadi kita ngikutin tren kesehatan. Terus mungkin kalau Kalau untuk Untuk- berpartner iya. ya mungkin harus bisa menghargai waktu aja sih. Kita harus bisa manage waktu juga. Mungkin kayak aku sama Nasa sendiri kebetulan kita kan les di tempat yang berbeda. Jadwal Nasa tuh di Senin, Rabu, Jumat, aku Selasa, Kamis, Sabtu. Kita benar-benar tabrakan waktunya. Cuman kita emang udah berkomitmen untuk menyempatkan lah untuk membuat project ini gitu. iya, komitmen sih. Komitmen. guys. Bagi waktunya gimana tuh kak yang lebih spesifik gitu? Mungkin kalau untuk bagi waktunya mungkin kami ini sih kita gunakan waktu di sela-sela antara malam pulang sih. sekolah mau ke les sama mungkin setelah les sama sebelum tidur gitu kita sempatkan Iya, gitu. memang harus ada yang dikorbankan. Iya, guys. memang ada yang dikorbankan. Iya. Karena pasti setiap korban pasti ada Ada pengorbanan ada hadiah. hasilnya. Iya, iya, benar, betul, benar iya. banget. Good ending. Iya benar. Tapi ini udah keren banget nggak sih Net? Ada Keren pengalaman dari banget. pengalaman kakak-kakak ini dari mengikuti Tanganku opsi. gemeteran. Benar-benar termotivasi nih. Yes. Kayak aku pengen kayak ikut kayak gini juga tapi kurang tahu kesempatannya kapan nih Kak, Iya jujur. dong, next kalian harus ikut Iya, juga harus opsi. ikut tahun depan kalian semua harus ikut ya. Dan apa kesan-pesan kakak setelah mengikuti opsi ini, gold medal ini? Pesan-pesannya apa sih kak? Oh iya, kita penasaran banget nih Kak, habis kayak ngikuti lomba opsi, lomba yang mesti sangat terkenal dan besar gitu Berjenjang, ya Kak. bergengsi. Keren Mesti kayak ada banget. pendapat dari lombanya dari itu Kak. Boleh Kak ceritakan dulu Kak? Oke, yang pertama kita ucapin terima kasih buat orang tua kita yang pasti selalu support ya dari kita SMP sampai detik ini. Mungkin support dari segi waktu, segi biaya atau apapun itu. Yang kedua kita berterima kasih sama Bapak Ibu guru dari SMA 3 Semarang, terutama buat Pak Agus dan Bu Diana guru biologi yang mungkin sabar dan membimbing kita dari kita kelas Dari 10 dari nol. Terus Terus kayak gini juga kita dapat dukungan dari teman-teman. Mungkin kayak tanpa dukungan ini juga kita nggak bakal bisa sampai di titik ini gitu. bener banget. Mungkin untuk kesan-pesan opsi 2025 ini sangat menyenangkan, sangat inspiring. Iya sih. Dan ini bisa menjadi apa ya, jalan untuk adik-adik SMA 3 juga. Amin. Bisa membangkitkan semangat adik-adik ya Iya. gitu sih. Bahkan dari medali emasnya sudah membuat Tadi aku megang beratnya seberat apa tuh? berat apa? Seberat Seberat beban kita. kayak gitu sih. Iya sih. Dan aku sampai speechless, aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi kak. Oh ya, makannya apa sih kak? Kok bisa sekeren ini? Gitu kayak, Makanya sama kayak kalian Kayak tuh gitu, guys, makannya Kita makan nasi buku nggak? juga. Makan jurnal. Enggak dong, enggak. Gak bisa dikunyah dong nanti. Iya, kita makannya sama kayak kalian. Bahkan kita malah kurang makan nih kayaknya nih. Iya, kurang makan kita nih kayaknya ini. Tapi udah bisa menyerap ilmu seperti itu. Waduh. Sudah Enggak apa? dong. Jujur kemarin kita di opsi pun juga ketemu teman-teman yang sangat-sangat keren gitu loh, dan out of the box. Kita juga wah, kok bisa ya ada orang-orang yang Pikiran. sekeren ini dan sekepikiran ini untuk bikin project sebagus itu. Kita Jadi juga kayak belajar baru, Iya. hal baru juga di sana kita kebetulan. banyak belajar juga kita, kayak lumayan humbled sih, kayak wow ternyata sekeren itu di luar sana. Tapi ada rasa
minder tersendiri atau enggak nih aku udah keren, aku percaya diri gitu Kak di waktu lombanya? Oke, jujur kita awalnya minder sih. Iya. Minder banget sih dulu itu. Iya, Minder banget. some point tuh kita Iya. minder Kita banget. minder karena kita kan kayak sharing ya sama teman-teman dari booth sebelah nih. Iya. Dan mereka nih kayak, oh chill aja, gampang banget. Iya gitu. serius, kayak mereka tuh sekecil itu Mereka kecil guys. itu, sedangkan kita kayak ada kayak bisa nggak yakin kayak Iya. gitu. Dan Pas tapi habis penjurian kita langsung kayak wah ternyata Lega bener kata banget. teman-teman nih, kayak langsung lega, langsung relax, dan ternyata kita juga udahlah apapun hasilnya kita udah ngelakuin yang terbaik juga. ya, jadi kita nggak perlu lah untuk minder gitu. Wah, keren banget ya. Ini udah kayak ngikuti lomba opsi ini. Kakak ini kita sudah dapat pengalaman banyak gitu ya Kak. Keren banget sih Kak. Nah, gimana kalau misalnya kita persiapan diri kita untuk kita tahun depan kita ikut? Iya sih ya. Coba dulu. Kita gaskan harusnya ikut sih guys. kan Iya. harus ikut sih. Yang penting percaya diri gak sih Iya, Kak? benar percaya diri percaya banget. diri. Belajar banyak hal. Aku speechless. Aku gak bisa berkata-kata lagi Kak Faiz. Manifesting. Manifesting Sudah mind blown. Mind blowing ini guys. Tapi ngerasa nggak sih Kak kalau kita ini ada kayak yang rasanya kurang fresh gitu? Tapi apa ya? Iya lagi, aku kayak udah ngerasa dari tadi nih, apa karena kita kebanyakan duduk Jadi ya? Iya, kita kayak butuh yang fresh gitu gak sih? Aku tahu solusinya. Apa itu? Parfum Rimar. Wow, apa itu? Jadi ini parfum yang kalau misalnya kita duduk lama-lama, meskipun ini siang-siang nih, kita bakal ngerasa tetap fresh. Oh iya. Oh iya. Lucu. Coba dong. Ini tuh juga parfumnya Akila AGZ tahu? Kakak tahu nggak sih? Tahu. Oh my god. Iya, Kan kayak ini parfum ini kayak ada wanginya yang Oh my mirip God. dan sama kayak Oh artis gitu. terkenal. Berarti emang udah terkenal Kecium nggak, banget. Kak? Panggil banget sih. Coba sih Akila banget sih. ini. Gila. Mau cobain Mau nggak? Aku mau. banget. Cute banget dia, packagingnya kayak pink gitu. Ih, ibunya wangi Ini banget. juga ada berbagai Jadi variasi parfum juga Rimar sih, Kak. ini ada 6 varian ya Kak banget Faiz ya. ya. Tapi variannya apa aja Net? Aku Prom Queen. Terus Kakak apa? Ini aku pegang Sweet Memories. Ini aku first date. aku megangnya Daydream. Habis itu kayaknya ada Ada Candle. 2 varian lagi di sini. Kalau kalian mau tahu kepoin ya. Tapi beneran enak kan Kak? Wanginya enak banget cuma Banget, kayak kan? fresh banget, manis juga pokoknya itu. Iya, enak banget sih. Sudah parfumnya wangi banget, tahan lama bahkan sampai malam tuh guys. Iya. Keren, Kak. Even siang-siang yang ada mataharinya di atas pun, kalau kita pakai parfum ini mataharinya bisa hilang loh Kak. Oh. Mataharinya tuh dilumuri oleh Iya. parfum ini. Mungkin buat kita yang anak SMA banyak kegiatan di Bener, luar. ini cocok gitu banget kan. sih. Buat anak-anak kalian yang sibuk berorganisasi ini cocok banget karena banget sih, tahan iya. lama ya. Dan baunya juga fresh juga kan. Kak Faiz mau jadi Mohan nggak? Sana daftar AGZ. Coba punya parfumnya dulu ya. Iya. Ini udah nggak kerasa banget ya Net. Kita udah ngomong banyak banget ini soal opsi, soal stroke ischemic dan Soal bahkan parfum. Iya, parfum lagi, Jangan lupain guys. parfumnya. Jangan lupa sih ini. Ini wanginya enak banget sih. Recommended. Iya, dan teman-teman semuanya, kita udah berada di penghujung podcast. Ada pesan nggak sih Kak yang mau disampaikan untuk Sagazen? Oh, oke, mungkin buat teman-teman semua yang mau ikut coba lomba, kalian bisa coba lomba dulu dari mungkin yang kalian pengen, yang kalian ingin. Terus kemudian untuk kalian yang ingin coba opsi juga jangan pantang menyerah, harus benar-benar gimana ya, harus benar-benar konsisten, jaga waktu, manage time gitu-gitu. Jangan gampang nyerah deh, pokoknya harus semangat terus gitu. Baik, terima kasih ya Kak atas pesan dan motivasinya. Semoga semua pesan yang disampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua, bagi semua para Sagazen. Mungkin boleh nggak sih kita sekali ini kita jargon ke terakhir kali ini yang Ya, penghujung acara. iya Kak. Jargon yang Jargon yang Oke. atau enggak jargon yang tadi juga Oh iya, nggak apa-apa, jargon Kak. Sisemik. Sisemik. Iya. Jargon Sisemik dulu yuk Kita guys. bareng-bareng ya. Yuk.
Kalian bilang sistemik ya? Kalian bilang sistemik. Oke. 1, 2, 3. Systemic. Optimalkan regenerasi, atasi stroke iskemik. Sekarang gantian podcast sakuler yuk kak. Oke. Boleh. Tapi aku lupa ya kira-kira ini. Smart Media Center Beyond Spektakuler ya? Iya yang itu. Smart Smart Media Media Center Center Beyond Spektakuler. Spektakuler. Yeay. Nah, terima kasih banget ya Kak untuk meluangkan waktunya untuk podcast hari ini, dan terima kasih juga Jumat berkah kepada ini. Sagazen untuk menemani video kita pada hari ini guys. Semoga semuanya bermanfaat bagi kalian semua. Untuk mengakhiri ini, saya Faiz dan rekan saya Brinet. sampai jumpa di Saga Talk berikutnya. Dadah Dadah. guys.